Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan tugas PJBL dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1, yaitu menganalisis perbedaan laporan laba rugi dalam suatu perusahaan. Terlebih dahulu perkenalkan kami, yaitu yang pertama saya Mutia Putri Elvira dengan NIM 210493 sebagai moderator. Yang kedua, Raisa Kirana dengan NIM 21043115. Yang ketiga, Revi Oktaviani dengan NIM 21043117. Baiklah, untuk bab pertama pendahuluan akan saya dibacakan oleh rekan saya, yaitu Revi Oktaviani. Kepada Revi, bisa. Laporan laba rugi merupakan bagian dari laporan keuangan eksternal yang digunakan untuk melaporkan keberhasilan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasinya, yang diukur dengan laba bersih dan melaporkan kenaikan ekuitas yang terjadi atas kegiatan operasional tersebut. Dengan demikian, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya berguna untuk membantu pengguna laporan keuangan dalam memprediksi arus kas masa depan, dalam rangka menentukan profitabilitas, nilai investasi, dan kelayakan kredit. Laporan laba rugi merupakan laporan historis atau kinerja masa lalu sebagai pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik atau investor, dan juga digunakan untuk memprediksi kinerja masa depan dalam menghasilkan arus kas masa depan, profitabilitas masa depan, nilai investasi masa depan. Pengguna laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Yang pertama yaitu investor, kedua kreditor, dan ketiga manajemen. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk bab kedua pembahasan, kita akan melihat contoh laporan dari laba rugi dalam beberapa perusahaan. Untuk yang pertama, laporan laba rugi perusahaan manufaktur, yaitu kami ambil contoh dari PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Dalam hal ini kami menganalisis kalau laporan laba rugi perusahaan manufaktur PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk, laporan ini merupakan laporan laba rugi pada perusahaan umumnya, seperti adanya akun pendapatan, beban, penghasilan komprehensif lain setelah pajak. Yang unik dalam laporan ini adalah akun-akun pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi dan akun pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi. Selanjutnya, ada yang kedua, laporan laba rugi perusahaan pertambangan yang kami ambil yaitu PT Timah Tbk. Dalam analisisnya yaitu kami menganalisis bahwa laporan laba rugi ini memiliki akun-akun yang sangat unik, dan juga laporan ini menjabarkan tentang penurunan nilai properti pertambangan. Contoh akun yang unik dari laporan ini yaitu keuntungan atas revaluasi properti investasi, bagian atas laba atau rugi bersih entitas asosiasi, kepentingan non-pengendali, dan laporan ini unik karena mereka termasuk dalam perusahaan pertambangan. Yang ketiga akan dilanjutkan kepada rekan saya yaitu Raisa Kirana. Pada Raisa Kirana, silakan. Baiklah, saya akan membacakan laporan nomor 3. Laporan laba rugi perusahaan asuransi PT Asuransi Jiwa Sinarmas. Akan membacakan laporan laba rugi perusahaan asuransi PT Asuransi Jiwa Sinarmas. Dalam laporan laba rugi asuransi ini berisi akun-akun berhubungan dengan asuransi, contoh pendapatan pengelolaan operasi asuransi syariah, klaim asuransi kenaikan liabilitas, manfaat polis masa depan, dan estimasi liabilitas. Selanjutnya, nomor 4. Laporan yang keempat, laporan laba rugi perbankan. Laporan laba rugi perbankan PT Bank Raya Indonesia
Merupakan pada laporan ini terlihat seperti laporan laba rugi pada umumnya. Contohnya seperti pendapatan bunga, beban gaji, dan tunjangan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya pada laporan perusahaan kelima dan keenam akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Revi. Pada Revi, disilahkan. Baiklah. Selanjutnya, laporan laba rugi perusahaan perhotelan, yaitu PT Adikarya Tbk. Pada laporan laba rugi ini, tidak ada yang terlihat unik yang dapat membedakan dengan laporan laba rugi perusahaan lainnya. Akun-akun yang muncul di dalamnya sudah biasa muncul di laporan laba rugi perusahaan lainnya. Selanjutnya, laporan laba rugi perusahaan jasa konstruksi, yaitu PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. Laporan laba rugi PT Wijaya Karya Bangun Gedung Tbk tidak ada yang menjadi karakteristik dalam perusahaan konstruksi ini. Isi dalam akunnya seperti akun pada umumnya, yaitu pendapatan, beban pokok pendapatan, laba tahun berjalan, dan laba bersih per saham. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, setelah bab 2 akan selanjutnya pada bab 3, yaitu penutup, yang akan dibacakan oleh rekan saya, Raisa. Raisa, silakan. Bab 3, penutup. Dari menganalisis laporan laba rugi dalam beberapa perusahaan yang telah kami analisis, setiap perusahaan memiliki karakteristik dari laporan keuangannya masing-masing. Karakteristik tersebut berupa akun-akun unik yang menjadi aktivitas dalam perusahaan tersebut. Kembalikan ke moderator. Baiklah, itu mungkin yang menjadi penutup dalam tugas kami dalam menganalisis laporan rugi dalam 6 perusahaan tersebut. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.